Ini sih silakan duduk. Ya. Bagaimana perjalanannya hari ini? Alhamdulillah baik Kak, berjalan lancar. Apa kegiatannya tadi sebelum ke sini? Ini saya dari kampus tadi. Kita mulai aja, kita mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah ke sesi konseling, saya ingin memberitahu bahwa apapun yang kamu keluarkan di ruangan ini, apapun yang kamu ceritakan, tidak akan saya sebarluaskan ke pihak manapun atau saya sebarluaskan keluar. Semua kerahasiaan kamu akan saya jaga di sini. Nanti ketika kita konseling, kamu bebas mengutarakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan gitu belakangan ini, tanpa harus menutup-nutupi apapun. Baik. Sebelum itu saya ada informasi kontens atau lembar persetujuan ketika menjadi klien. Apakah Anda siap mengisi? Ya, insya Allah saya siap. Dipanggil Alia. Halo kalian. Bisa diperkenalkan? Kalau saya Zawat Rizky, bisa dipanggil Sahwa. Oke, Sahwa. Gimana kabar hari ini, Sahwa? Baik, alhamdulillah. Kalau kabarnya apa memang? Alhamdulillah baik. Oke, bisa diceritakan kenapa Kak Zahwa datang ke ruangan ini? Jadi saya di sini tuh kayak ingin menceritakan apa ya Kak, terkait emosi saya belakangan ini yang sering tidak terkontrol. Emosi yang sering tidak terkontrol. Bisa dijelaskan itu emosi yang tidak terkontrol itu seperti apa? Kayak apa ya Kak, kan akhir-akhir ini saya kebanyakan pikiran tuh Kak, banyak tugas juga terus menumpuk, belum lagi kegiatan-kegiatan yang kegiatan kampus yang padat, jadwal padat, belum lagi masalah-masalah di rumah yang berantakan gitu kan. Jadi dari situ panas kalau saya. Bisa dijelaskan apa contoh permasalahan yang ada di rumah? Kayak apa ya Kak? Mungkin dari pertengkaran orang tua saya itu. Pertengkaran orang tua. Iya. Akhirnya gara-gara pertengkaran orang tua itu Sahwa merasa stres begitu. Iya, merasa stres begitu. Terus karena banyak juga tugas yang menumpuk begitu. Terus biasa itu ketika Sahwa lagi stres di rumah itu apa yang Sahwa lakukan? Kalau lagi stres itu biasanya Kak saya kayak pergi keluar cari udara yang segar, bisa menenangkan diri saya. Terus kan tadi sempat
Sahwa bilang karena banyak tugas yang menumpuk begitu. Dari tugas yang menumpuk itu kira-kira berpengaruh tidak dengan emosinya Sahwa? Iya, sangat berpengaruh lah. Apalagi kan dari tugas yang menumpuk dengan kegiatan-kegiatan di kampus, apalagi dengan masalah yang terjadi di rumah itu membuat kadang emosi saya tidak bisa terkontrol. Di situ kayak pikiran apa jadi kacau gitu, susah untuk diatur emosinya kan. Biasa kalau misalkan Sahwa emosi tidak terkontrol seperti apa begitu? Ya, contohnya Kak, saya ini misalnya ibu saya tiba-tiba ibu saya kayak menasihati saya, dan saya juga tiba-tiba suka tidak menerima dengan nasihatnya. Tapi kalau tiba-tiba saya lagi emosi, dia menasihati saya, situ ego saya tidak bisa saya turunkan, jadi saya kayak malu gitu. Bisa diberikan contohnya seperti apa? Antara emosi antara orang tua dengan Sahwa biasa. Contoh kecilnya saja. Contohnya ya itu Kak, saya membentak. Membentak orang tua. Ketika Sahwa membentak orang tua, apa yang Sahwa pikirkan saat itu? Apa yang Sahwa rasakan? Awalnya saya kan emosi ya Kak, dan setelah saya membentak itu saya jadi merasa bersalah karena situ orang tua saya juga kan posisinya yang saya bentak ini, tapi ya mau ya apa Kak, kan di situ emosi juga kan tidak bisa terkontrol. Ketika Sahwa merasa emosi itu, ada tidak rasa penyesalan setelah Sahwa melontarkan emosinya Sahwa kepada orang tua? Iya Kak, pasti ada rasa penyesalan. Ketika Sahwa bertengkar sama orang tua, apa yang Sahwa paling pertama lakukan? Biasanya saya cuma melontarkan kata-kata yang sangat apa ya, kayak membentak gitu. Tadi sempat Sahwa bilang ketika saya bertengkar sama orang tua, saya kabur dari rumah, seperti cari Bukan kabur sih Kak, lebih ke keluar saja sama teman-teman gitu. Biasanya Sahwa kemana? Biasa kayak ke apa ya, ke tempat-tempat ini alam gitu, kayak wisata-wisata, ke pantai. Untuk menenangkan diri Sahwa itu Sahwa selalu larinya ke tempat lain Yang tenang Kak, yang bisa memang untuk apa, menenangkan diri. Berarti ketika Sahwa bertengkar itu bukannya langsung mencari solusi di tempat, tetapi Sahwa pergi menenangkan pikiran dulu. Terus bisa berikan contoh kecil ketika Sahwa pernah tidak Sahwa merasa emosi terhadap teman? Kalau emosi terhadap teman itu dia sering juga Kak, kalau di kelas itu lagi banyak tugas dan apa namanya, di organisasi juga banyak kegiatan dan jadwal juga lumayan padat, biasanya kena juga teman-teman saya. Berarti di sini Sahwa belum bisa mengontrol waktu dan mengontrol diri begitu, karena satu waktu itu semuanya bertabrakan, akhirnya pikiran Sahwa itu kacau begitu. Sahwa tadi bilang kalau saya bertengkar sama orang tua, saya langsung ke pantai. Tapi setelah Sahwa di pantai atau Sahwa setelah
kan kacau. Saya mengerti perasaan Sahwa, saya paham berat rasanya ketika kita dilemparkan banyak masalah dalam satu waktu. Itu pasti berat. Di saat kita ingin disupport sama orang tua, ternyata pas pulang di rumah kita dimarah-marahin, ternyata ada masalah di rumah. Ketika kita dari ke organisasi juga, pemikiran kita itu tetap juga tentang masalah kepada orang tua gitu. Tadi Salwa bilang juga ketika Salwa ada masalah, Salwa kabur keluar begitu, cari angin gitu buat menenangkan pikiran. Itu metode yang sangat bagus, ya. Kalau misalkan kita bicara sama orang emosi langsung boleh selesaikan di tempat, itu tidak bisa. Susah karena kan apa ya, ego itu tidak bisa diturunkan secepat itu. Iya, bagus metodenya Salwa itu bagus. Tenangkan dulu pikiran, tapi jangan lama-lama Salwa. Setelah itu coba rehat sejenak, terus pikirkan apakah perlakuan Salwa itu kepada orang tua sudah baik dan benar begitu, apa tidak. Kalau misalkan Salwa lagi di kelas, pernah tidak Salwa memikirkan bagaimana orang tua di rumah perasaannya ketika bertengkar sama Salwa? Pernah tidak mengganggu pikiran Salwa karena perlakuannya Salwa? Ya terkadang karena permasalahan itu kadang mengganggu pikiran ya Kak, apalagi setelah saya membentak orang tua itu pasti ya terbawa sampai bahkan sampai kuliah itu terbawa. Kalau boleh tahu organisasi yang Salwa ikuti organisasi apa? Organisasi di program studi saya. Program studi berarti kampus ya, organisasi kampus. Ketika Salwa masuk ke organisasi itu, Salwa sudah sering bertengkar sama orang tua atau belum, atau setelah masuk ke organisasi dan setelah banyak tugas begitu? Kalau bertengkar sama orang tua kayaknya udah dari sebelum ini atau sebelum kuliah, karena kan orang tua itu sudah mulai ada cekcok itu dari sebelum saya kuliah, dari saat saya masih duduk di sekolah menengah atas SMA. Baik, mungkin Salwa, saya tahu perasaan Salwa pasti berat begitu, apalagi mengingat bahwa orang tua yang bertengkar begitu, akhirnya Salwa lihat, tapi Salwa pernah tidak lihat orang tua bertengkar? Sering Kak, itu yang bikin pikiran saya semakin tidak kontrol. Saya paham Salwa, saya tahu perasaannya, pasti berat begitu, apalagi posisinya ini orang tua sendiri yang bertengkar, dan itu bertengkarnya dalam rumah, dan Salwa juga pulang kuliah capek begitu, ternyata pas pulang di rumah, bukannya rumah jadi tempat ternyaman untuk pulang, ternyata di rumah juga banyak pertengkaran, jadi kepalanya berisik begitu. Tapi Salwa sudah sangat baik
sawah sudah tenang begitu, biar tidak mengganggu pekerjaan sawah, biar tidak mengganggu pemikirannya sawah juga begitu. Jadi setelah tadi kita bicara apa yang bisa sawah simpulkan dari sisi konsumen? Oh, jadi apa yang saya alami ini bukan ini ya Kak, bukan perkara karena saya itu jahat ya Kak, bukan karena saya jahat ya. Tidak sawah, tidak sawah, karena sawah itu punya masa lalu, punya pernah melihat orang bertengkar, apalagi orang tua bertengkar. Terus saking banyaknya tugas, stres ketika pulang itu ternyata bertengkar yuk sama orang tua, akhirnya meledak-ledak gitu. Di sawah, saya tidak menjudge kalau misalkan ini semua salahnya sawah, tetapi sawah juga harus mengerti diri. Apapun itu yang bertentangan sama orang tua atau melawan orang tua itu salah juga. Saya tidak menyalahkan sawah, tetapi perlakuan sawah kepada orang tua itu sebenarnya salah gitu. Setelah ini coba sawah ketika ada waktu luang bicara sama orang tua, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan selama ini, bicara pelan-pelan sama orang tua gitu, dan bilang itu sangat mengganggu begitu. Mungkin dari situ kamu bisa kamu bisa menjadikan pikiran, akhirnya berkurang bebannya begitu semua. Jadi bagaimana perasaannya sawah? Dia tuh alhamdulillah dari sesi konseling kita ini saya jadi paham lagi bagaimana lebih mengatur kontrol emosi. Semoga setelah ini apa yang saya sarankan dan tadi yang kamu simpulkan bisa berdampak baik-baik kamu untuk kedepannya. Saran saya kontrol emosinya dan jangan cepat marah begitu. Usahakan untuk kontrol begitu. Apa lagi kayak mau ditanyakan? Mungkin sudah tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya ini kayak saya konsultasikan ke kakaknya ya. Jadi sebagai penutup, mungkin setelah ini, setelah sesi konseling ini, saya bisa memperbaiki diri saya.